Sejauh ini semua berjalan dengan mulus. Seragam sudah rapi, sama halnya dengan sepatu favorit yang sudah siap dibawa menyusuri setiap langkahku. Apakah ini adalah permulaan yang baik? Dalam perjalanannya ke sekolah, sang anak lelaki seakan masuk ke dalam ruang lintas waktu di mana ia disuguhkan adegan mengenai ketidakadilan, penindasan yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di sebelah kirinya, ia melihat pejabat menguap dengan santai, memilih mobil mana yang akan dipakai untuk bekerja. Sedangkan di depannya ada pengemis yang kesusahan mengais tempat sampah untuk mencari sesuap makanan. Keabaian yang kerap kali kita saksikan di media sosial, televisi, dan film. Tanpa kita sadari pun, kita ikut lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tolehkan pandangannya ke kanan, dan ia melihat petugas sampah yang menagih uang iuran sampah lebih dari nominal yang seharusnya. Sisanya, untuk dirinya, alias tindakan korupsi pun marak dilakukan oleh masyarakat. Kehipokritan yang tak terelakkan bagi kita, mungkin tak familiar dengan slogan reformasi di korupsi, yang dengan bangganya kita gaungkan kepada para pejabat di dalam sana yang dengan nyamannya duduk dan mendengar jeritan rakyatnya yang menuntut akan keadilan dan mengutuk para koruptor untuk diadili. Namun, apakah yang membedakan kita dengan mereka para berdebat jikalau kita pun mempraktekkan dosa-dosa yang sama seperti mereka? Tentu, nominalnya mungkin tidak sebanding. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa mengambil 5% hak seseorang akan mendapat hukuman yang lebih ringan di akhirat sana dibanding dengan yang mengambil 50% hak masyarakat? Pandangannya kembali melihat ke arah kiri, dan terlihat ada dua debt kolektor memukuli bawahannya karena tekanan pekerjaan. Lagi-lagi, kekerasan seakan menjadi jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi. Seakan proses bertutur kata dan saling memahami merupakan hal yang sulit dan terlalu suci untuk kita lakukan sebagai manusia. Apakah kita masih manusia? Terakhir, ia melihat adegan seseorang penerima KIPK yang memanfaatkan uang yang diterimanya untuk berfoya-foya dan memenuhi gaya hidupnya. Sedangkan mahasiswi yang benar-benar membutuhkannya gagal menjadi penerima dan akhirnya terpaksa berhenti berkuliah. Negara yang kaya, negara yang besar, iya tentu saja. Besar masalahnya, besar kemiskinannya, besar kasus korupsinya. Para petinggi yang harga dirinya bahkan lebih rendah dibanding gelar petinggi itu sendiri. Keadilan diobok-obok hanya untuk kepentingan para pemangku kekuasaan. Kesenjangan sosial sama menjulangnya dengan si gedung tinggi. Sang anak lelaki itu sampai di sekolah dengan hati yang berat dan pikiran yang Dari pagi kacau. punya Ia pun anu segera aja. menceritakan kejadian Bukan lihat hantu, menyedihkan yang ia cuma lihat dengan sama guru dan orangnya yang temannya. lihat hantu. Oh ya? Emang lu lihat apaan? Lu pernah gak sih ngerasain kayak kita tuh ngejalanin hidup tuh cuman buat ngejalanin keterpurukan doang. Maksud lu? Jadi gini, ibaratkan kita tuh ngeliat tabrakan, gitu ya. Nah kita tuh ada di situ, gitu. Kita lihat, terus secara slow mo dan kita tuh cuma diam aja gitu. Terus waktu saat mereka bertabrakan, kita tuh baru ngerasa nyesel gitu. Kenapa ya nggak kita cegah gitu? Tapi ya kita kan nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Nah itu yang gua rasain tentang apa gimana kondisi negara ini. Lu ngomong apa sih? Pagi-pagi gini udah ngatur gak jelas. Bro, kita ini cuma pelajar. Gak usah karena mikirin yang berat kayak gitu. Anak tersebut tampak tidak puas mendengar jawaban dari temannya. Bukan Ia baik. pun keluar dari ruangan dan pergi menuju ruang gurunya. Waalaikumsalam. Kondisi bu. Silahkan duduk. Ya Bu, saya sebelumnya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya sesuatu Ibu. Saya nggak lagi sibuk kok. Silahkan mau nanya apa? Jadi begini Bu, tadi pagi saya sudah dikasih pencerahan yang mana itu cukup akui saya malu karena baru menyadarinya mengenai realita kehidupan yang berjalan di negara kita sekarang ini. Saya melihat kemiskinan, korupsi, tindakan penindasan, dan ketidakadilan yang merajalela di mana-mana.
Yang saya ingin tanyakan, apakah nasib mengenaskan seperti ini akan terus kita budidayakan, dan bagaimana caranya agar kita bisa berubah hal ini? Ini Fauzan, setiap orang itu dapat cobaan dan ujiannya masing-masing dalam hidupnya. Kesulitan itu menghadang, layaknya ombak yang tak hentinya menghantam tebing. Konon katanya kesabaran itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kita semua. Setiap detik kesabaran adalah langkah menuju keberhasilan. Sebab di balik setiap kesulitan ada janji yang tertulis di langit. Man sobaro dofiro. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan dapat. Kamu harus ingat itu dalam setiap kesulitan atau dalam setiap usaha yang kamu hadapi nantinya, agar kamu mendapat kemaslahatan untuk diri kamu sendiri dan orang lain. Baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya, dan saya pasti akan mengamalkan apa yang Ibu sampaikan. Meskipun dirinya kini mencoba memandang kehidupan dengan sudut pandang yang baru, namun bengisnya, kehidupan itu tidak memandang bulu. Ia pun perlahan juga ikut mengalami kejadian yang ia lihat dalam kelas balik. Bapaknya di PHK, ekonominya menjadi sulit, ia pun terhambat dalam menjalani pendidikannya. Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Cuman butuh istirahat aja. Kamu pasti khawatir ya? Ya, sama Bapak juga kaget bisa di PHK. Padahal performa kerja Bapak, apa yang kurang sama kantor? Nyatanya, pekerjaan yang lain juga belum bisa memenuhi kebutuhan harian. Ya, Pak. Paujan juga tahu. Dulu Paujan juga pernah bilang bahwa di dalam setiap musibah dan kejadian buruk kita harus tetap bersabar dan percaya akan rencananya. Mungkin ini semua adalah cobaan belaka, dan semoga saja dengan ini kita diberi kekuatan yang lebih untuk bisa bangkit lagi. Fauzan insya Allah berjanji bahwa Fauzan akan berusaha untuk menyukseskan diri agar Bapak dan Ibu bisa hidup enak di masa tua nanti. Doakan Fauzan ya Pak. Kasep, soleh. Bapak udah gede ya. Perjuangan merupakan sebuah opera kehidupan, di mana air mata menjadi bagian dari ritmenya dan keringat adalah buktinya. Menatap langit yang terasa jauh, juga langkah yang rasanya tidak ringan. Aku belum selesai, sebuah mantra atas kemenangan dirinya sendiri. Atas segala ketakutan, keraguan, dan rasa lelah yang hampir merenggut semuanya. Itulah perjuangan, lebih dari sekedar cerita. Ia adalah nyawa yang terus berdenyut di setiap jiwa, yang tak mau menyerah. Yang terus melambung tinggi, membuat pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua orang terasa begitu jauh dari jangkauan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Siapa namamu? Muhammad Fauzan, ada yang bisa saya bantu? Enggak. Cuma tadi saya lihat aja kamu orasi. Semester berapa emang? Saya semester 5. Emang kenapa ya? Enggak. Kamu bagus aja tadi orasinya. Emang sering ya bawain orasi sebentar? Ya, saya sering. Soalnya kalau bukan saya, siapa lagi yang lagi bawa ini? Bagus. Saya melihat kamu itu sangat berpotensi. Kalau kamu butuh, hubungi saya aja. Ini kalau Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu. Usaha sudah aku lakukan, ibadah juga tak pernah putus. Namun tetap saja, yang diharapkan tak kunjung datang menghampiriku.
Kepada siapa lagi aku harus bersimpuh memohon untuk mengubah nasib sial ini? Jika hanya bersabar yang perlu aku lakukan, maka aku sudah cukup muak untuk itu. Jika ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan? Bukankah itu cara berpikir orang sukses? Aku tidak akan pernah tahu apabila tidak mengambil jalan ini. Wah, selamat pagi Mas Fauzan. Anak muda seperti Ana ini memang dibutuhkan di negeri ini. Terima kasih Pak Rafael. Saya harap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Semangat itu bagus, tapi saya hanya ingin kasih sedikit ujangan. Dunia pemerintahan itu ya nggak sebagus yang dilihat sama kita. Saya paham Pak. Justru karena itu, saya ingin membenahi yang salah dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Betul. Tapi kalau terlalu idealis, jadinya malah terhambat. Kita harus pintar-pintar cari jalan pintas. Jalan pintas, maksud Bapak? Begini, ada beberapa proyek yang kalau kita memanfaatkannya bisa cepat selesai dengan cara mengalokasikan dana untuk anggaran. Pelicin, semua orang juga begitu Mas. Tapi kan itu korupsi Pak. Korupsi. Saya cuma katakan kasar saja. Saya lebih suka menyebutnya mempercepat proses. Lagi pula, hasilnya tetap untuk masyarakat. Kalau terlalu kaku, nantinya jadi mandek. Tapi Pak, kalau kita mulai seperti ini, bukankah itu berarti kita mengkhianati amanah rakyat? Mas Fauzan, dengerin saya. Amanah itu bukan soal aturan. Yang terpenting adalah hasil. Kalau rakyat lihat jalan lebih cepat selesai, fasilitas membaik, mereka akan puas. Mereka nggak akan peduli bagaimana kita mencapai proses hasilnya. Tapi bagaimana kalau ketahuan Pak? Itulah gunanya pengalaman, Mas. Sistem ini sudah berjalan bertahun-tahun. Semua pihak sudah saling memahami sama peran mereka. Anda hanya perlu mengikuti arus lah. Lagi pula, saya di sini hanya untuk memastikan semuanya saja. Tapi saya ingin perubahan. Saya ingin segalanya jadi lebih baik. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Mas, perubahan itu butuh kompromi. Tidak ada yang sempurna. Kalau Anda ingin mengambil perubahan besar, Anda harus berani mengambil langkah yang realistis. Ini hanya formalitas, Mas Fauzan. Tanda tangan ini, dan kita bisa mulai bekerja untuk mempercepat proyek ini. Saya yakin ini adalah langkah awal dari perubahan besar yang Anda inginkan. Ambil saja, Mas Fauzan. Benar juga. Aku sangat membutuhkan uang. Orang tuaku sudah lansia. Aku harus cepat-cepat membuat mereka bahagia. Mungkin ini bisa membantuku. Ini semangat yang saya suka. Kesempatan itu memang dicari, bukan datang sendiri. Namun bagiku, kesempatan yang aku dapatkan ini hanyalah satu dari ribuan kesempatan spesial yang dimunculkan untuk orang-orang spesial pula. Akulah salah satu orang tersebut. Karena ada sesuatu dalam diriku yang mampu menjejali kursi ini dengan segala keberuntungan yang dihasilkannya. Sabar bukan berarti tanpa usaha. Yang berusaha bukan berarti tidak sabar. Sabar di batin kita dan usaha di dohir. Sabar tanpa usaha baik adalah sebuah keputusasaan. Wow, you can. And would you even turn to say, I don't love you like I did yesterday. Sometimes I cry so hard, complete and
toxic and sorrowful, the needless beating, and maybe now go.